Banyak orang yang merasa kalau pengguna X atau Twitter itu isinya orang-orang yang arogan, so edgy, so idealis, serta ngerasa opini mereka itu adalah yang paling benar. Nah, menurut kalian nih, kira-kira apakah semua yang dikatakan tadi itu benar? Ya, gua sendiri kadang juga ngerasa sih kalau pengguna Twitter itu kayak arogan gitu. Tapi semua itu bisa dijelasin kok. Dan salah satu alasannya adalah karena terbatasnya jumlah karakter yang disediakan oleh Twitter. Sehingga kita sebagai pengguna harus menulis sesuatu secara singkat, padat, dan juga jelas. Aduh, udah kayak nulis undangan aja ya. Kita semua tahu kalau Twitter itu merupakan platform sosial media yang paling bebas di antara platform yang lain. Di sana ada banyak sekali orang, entah itu dengan pendidikan apa, latar belakang apa, atau identitasnya siapa, bisa secara bebas untuk mengeluarkan opini, berdiskusi, serta beradu argumen antar pengguna yang lain. Dan buat gua, ini merupakan gambaran sempurna dari yang namanya freedom of speech, di mana semua orang bebas untuk berbicara sekaligus mengeluarkan pendapatnya. Ya, meskipun gua nggak tahu sih mereka tiap kali nulis sesuatu itu sambil marah-marah atau sambil senyum-senyum. Lagian kenapa ya tiap kali buka Twitter tuh vibes-nya kayak orang marah mulu. Woi bang, malah ngedumel sendiri ngapain lu? Hehe, sorry cuy. Lanjut. Sayangnya hal seperti ini nggak melulu berakhir positif. Gua sendiri sering banget ngeliat ada orang yang ngatain sesama orang lain dengan kata-kata kasar kayak goblok lah, tolol lah, baser lah, penyempong inilah, karena mereka berbeda pendapat dari kebanyakan orang. Dan yang bikin gua kesel itu kebanyakan orang yang ngata-ngatain tadi semuanya pakai akun anon. Iya, akun anon, akun gak jelas. Selain itu, ada juga beberapa akun besar yang menggunakan platform ini untuk menceramai atau bahkan merendahkan orang lain. Salah satu contohnya pernah kejadian sama pelatih fisik timnas Indonesia, yaitu Quentin Jacoba. Beberapa waktu lalu, beliau ini sempat diserbu sama netizen gara-gara sebuah meme yang saat itu muncul dan jadi bahan bercandaan di Twitter. Netizen dengan IQ jongkok pun malah menyerang Instagramnya beliau, sampai istrinya pun juga ikutan diserang. Aduh, orang kok goblok amat ya. Perilaku seperti ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satunya yaitu karena keinginan untuk mendapat atensi sama validasi dari pihak lain. Beberapa orang mungkin merasa kalau dirinya itu harus tampil menonjol serta diperhatikan sama orang ramai, sehingga mereka pun bersikap seperti itu. Selain itu, kurangnya interaksi di kehidupan nyata juga berperan besar terhadap hal seperti ini. Kebanyakan dari mereka mungkin merasa lebih nyaman saat mengekspresikan diri seperti itu tadi. Dan biasanya hal seperti itu pasti tidak akan mereka lakukan di kehidupan nyata. Ya, simpelnya aja deh. Mereka itu cuma galak di sosmed, tapi cupu di real life. Oke? Ya, terlepas ada beberapa orang yang seperti itu, nyatanya Twitter ini masih menjadi salah satu sosmed favorit semua orang. Di sana adalah tempat untuk mencari unpopular opinion serta sudut pandang lain dari sebuah isu yang tengah beredar. Gua akuin pengguna Twitter ini sangatlah kritis, tapi sayangnya sekali ada yang gak sependapat, mereka ini langsung rame-rame merundung orang tadi, dan hal yang kayak gini tuh bikin gua kesel banget. Ya, namanya juga kebebasan berbicara ya. Semua orang bebas berbicara, tapi kita sendiri juga harus lebih bijak dong. Jangan kayak staf komunikasi presiden kemarin, pala babi kok dimasak. Kasih resepnya dong. Mana sih? Podo-podo olahraga, ngetokke keringat. Nek aku yang mendingkan tuh.